Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliawati SPD MPD. Saya guru SMA Negeri 2 Toli Toli, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum Bu Anis, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Bu Yuli. Bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah Bu Anis, sudah agak sehat sedikit, masih kurang fit ini suara masih serak ini. Tapi sebagai seorang pendidik kita harus tetap semangat ya Bu Anis ya demi anak-anak. Betul sekali Bu, betul sekali. Kita harus tetap fit Bu Yuli, jaga kesehatan Bu Yuli. Tanggung jawab kita seorang guru ini betul-betul menuntut kita harus selalu semangat, fit. Iya, betul stamina harus kuat, betul sekali Bu Anis. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini di kelas Ibu Anis? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Yuli. Tadi ini 4 jam pembelajaran nonstop. Mulai dari 11 MIPA 1 lanjut ke 11 MIPA 2. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan lancar Bu Yuli. Dan sesuai target. Cuman akhir-akhir ini ada yang menjadi butuh perhatian saya sih sebenarnya Bu Yuli. Kalau menurut saya ada seorang siswa saya di kelas 11 MIPA 1 itu sebenarnya anaknya pintar Bu Yuli. Cuman gimana ya? Pendiam. Kurang bergaul dengan temannya. Di dalam kelas. Dan cenderung menyendiri di dalam kelas. Dia itu Bu Yuli kalau dalam mata pelajaran sih nilai-nilainya selama ini bagus Bu Yuli. Nilai ulangan hariannya bagus. Kemudian nilai hasil semesternya di kelas 10 juga kemarin bagus Bu Yuli. Cuma yang saya lihat ini anak ini rasa percaya dirinya yang kurang. Makanya dia cenderung seperti memisahkan diri dari teman-temannya Bu Yuli. Seperti itu ya Bu Anis ya. Padahal Ibu Anis, kalau Ibu Anis lihat berdasarkan dari nilai hariannya, tugas-tugas, hasil ujian di atas kertas, siswa bersangkutan itu nilainya lebih dibandingkan teman-temannya Bu Anis ya. Cuma dia tipe anaknya pendiam, sehingga mungkin kelihatannya tidak kurang percaya diri Bu Anis ya. Iya, kalau saya melihat Bu Yuli, ke situ arahnya, rasa percaya dirinya yang kurang. Jadi dia cenderung diam. Padahal saya melihat anak ini sebenarnya punya potensi lebih Bu Yuli. Apalagi dalam mata pelajaran saya. Cuma kan namanya kita seorang guru. Tugas kita sebagai seorang guru kan bukan hanya sekedar menjejali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, khususnya misalnya ilmu kimia. Tapi ada hal-hal yang lain yang harus kita kembangkan kan Bu Yuli. Misalnya sikap kepemimpinan anak itu kan kita harus bisa tumbuhkan dengan baik. Nah ini kan sangat berkaitan dengan rasa percaya diri anak. Nah bagaimana seorang anak kalau tidak memiliki rasa percaya diri, tentu kan ini sulit untuk kita tumbuhkan ke anak-anak kita. Betul sekali Bu Anis. Ibu Anis, apakah Ibu Anis pernah mencoba berdiskusi dengan anak tersebut dari hati ke hati secara berduaan Bu Anis ya, untuk mencari tahu kira-kira apa yang menjadi kendala dia untuk tidak berani tampil di depan umum, misalnya Ibu Anis, yang sampai yang bersangkutan tidak menyadari kekuatan yang dimilikinya Bu Anis. Iya Bu Yuli, selama ini kan saya masih memperhatikan dia saja Bu Yuli dalam kelas. Saya belum pernah juga mencoba memanggilnya karena ini anak tidak pernah bermasalah sih dalam mata pelajaran kimia Bu Yuli, nilai-nilainya bagus. Cuma yang saya inginkan tadi itu muncul rasa percaya diri dalam dirinya sehingga dia bisa sama dengan temannya dalam artian memiliki kemampuan bergaul dengan temannya menjadi lebih baik. Karena anak ini saya perhatikan Billy pendiam sekali. Dia meninggalkan kelas itu pada saat jam istirahat itu pun dia sendiri. Setelah ke kantin makan,
kan anak ini sudah sering saya perhatikan Bu Yuli perilakunya di sekolah, masuk ke dalam. Begitu juga ketika misalnya dalam kegiatan pembelajaran kimia, biasanya kan berkelompok Bu Yuli. Saya bentuk anak-anak itu berkelompok. Nah ini anak saya lihat cenderungnya lebih senang kerja individu, kerja mandiri, kurang bisa bergaul, berkolaborasi dengan temannya. Ini yang saya lihat yang kurang. Betul Nah, sekali. akhirnya apa Bu Yuli? Karena dia lebih cenderung belajar mandiri seperti itu walaupun dengan temannya, ya kadang juga dia sudah mulai diabaikan sama temannya Bu Yuli. Boleh dibilang dianggap tidak ada oleh temannya. Ya, padahal saya ingin sekali anak ini bisa sama dengan temannya dalam hal pergaulan sosialnya. Nah, itu yang saya ingin, yang saya harap bisa saya tumbuhkan ke anak ini Bu Yuli. Betul sekali Bu Anis, sangat disayangkan ya anak-anak yang memiliki kekuatan lebih tetapi terkesan diabaikan oleh temannya. Padahal Ibu Anis, salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak itu adalah anak tersebut berani unjuk diri di depan temannya. Apakah Ibu Anis pernah memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk unjuk diri di depan temannya Ibu Anis? Iya ya Bu Yuli ya. Saya harus memikirkan metode Bu Yuli bagaimana caranya supaya anak ini memiliki kesempatan untuk bisa melatih rasa percaya dirinya itu Bu Yuli ya. Betul, saya harus memikirkan ide apa kira-kira yang harus saya terapkan dalam pembelajaran saya yang bisa bukan hanya untuk anak ini Bu Yuli ya, hanya kebetulan anak ini memang menjadi perhatian saya karena memang berbeda dari teman yang lain, tetapi artinya secara keseluruhan untuk melatih rasa percaya diri semua anak-anak. Tapi mungkin saya harus fokus dulu ke anak ini karena dia yang berbeda dengan temannya. Saya sepertinya harus mencari ide-ide dalam ide-ide baru juga Bu Yuli untuk yang bisa saya terapkan dalam model pembelajaran saya. Nah selama ini kan Bu Yuli kalau dalam ilmu kimia itu kan Bu Yuli kan Ibu Yuli tahu namanya ilmu kimia kan ilmu sains. Itu kan bisa dikata 50% itu kan kerja laboratorium Bu Yuli. Nah, pada saat kerja di laboratorium itu kan Bu Yuli berarti anak-anak kan bekerja berkelompok. Anak ini kan punya kemampuan lebih. Kenapa saya tidak mencoba berikan dia Ibu Anis peran dan tanggung jawab di dalam kelas Ibu Anis itu untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya Ibu Anis. Mungkin saya bisa berikan peran lebih ke dia Bu Yulia. Karena ini kan memang secara kemampuan berpikir di atas dan menuangkan di atas kertas ini anak-anak ini bagus. Yang itu tadi yang kurang itu tadi rasa percaya dirinya itu tidak mau tampil. Ya betul Bu Anis, makanya salah satu bentuk untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu yakni memberikan peran dan tanggung jawab kepada siswa tersebut Ibu Anis. Kira-kira Ibu Anis, bentuk peran dan tanggung jawab apa yang bisa Ibu Anis berikan kepada anak tersebut Bu Anis dalam kegiatan pembelajaran? Iya Bu Yuli, misalnya begini, dalam kegiatan laboratorium itu kan Bu Yuli kan tahu juga itu kan butuh energi juga. Biasanya kalau kegiatan praktikum itu kan energi guru itu 2 kali lipat keluar Bu Yuli. Dan kadang juga karena jumlah siswa banyak ya. Biasa kan kadang juga agak kewalahan hadapi perilaku anak-anak. Nah, ya mungkin saya bisa melatih dia barangkali Bu Yuli ya, melatih dia secara khusus untuk bisa mendampingi saya di laboratorium barangkali Bu ya. Misalnya saya jadikan dia asisten saya pada saat praktikum kimia. Harapan saya kalau saya tempatkan dia dalam posisi itu atau memberi peran dia seperti itu sebagai asisten saya, dia setidaknya menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya. Ternyata ibu guru saya ini melihat ada kelebihan dalam diri saya. Ya Bu Yulia? Betul sekali Bu Anis. Jadi salah satunya itu bisa menjadikannya asisten lab. Iya betul. Ya betul sekali Bu Yuli. Kenapa saya tidak mencoba melatih anak ini Bu Yulia? Membantu saya dalam kegiatan laboratorium. Karena ketika melakukan kegiatan praktikum itu kan kita guru juga itu harus mengeluarkan energi 2 kali lipat dibanding mengajar biasa. Terkadang juga kewalahan menghadapi anak-anak yang jumlahnya 30 lebih kan.
Betul sekali Bu Anis, Jadi memberikan ya, peran dan tanggung jawab sebagai asisten lab itu juga bisa mendorong dia berkomunikasi juga dengan temannya. Selain itu, apalagi peran yang bisa Ibu Anis berikan iya. di Berarti dalam tadi tuh kelas? kalau di lab tadi tuh Yuli, Iya, supaya dia bisa menyadari dirinya ya bahwa oh ternyata ibu melihat ada kelebihan, kelebihan. ada potensi lebih yang dalam diri saya, kenapa saya dijadikan uh, Asisten lab. asistennya ibu. Ya betul Betul. sekali Bu, dengan begitu melatih dia juga untuk bisa berkolaborasi berkomunikasi dengan Dengan temannya. temannya. Betul sekali. Kalau di Nah, dalam kelas Ibu Anis, kira-kira peran apa yang bisa Ibu berikan kepada anak tersebut? iya ya. Itu kan tadi kalau dalam laboratorium ya. Iya, Kalau betul. di dalam kelas Bu Yuli mungkin salah satu cara yang bisa saya gunakan dengan melihat potensi anak ini bersama beberapa temannya juga yang memiliki potensi yang sama, tetapi dengan dia tadi ini yang kurang rasa percaya diri, mungkin saya bisa menempatkan dia ini Bu Yuli sebagai salah satu tutor sebaya barangkali dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ketika dalam proses pembelajaran dengan model berkelompok seperti itu, mungkin saya akan menempatkan anak ini dengan beberapa anak yang saya akan masukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan memberi peran ke dia sebagai penyambung informasi dari saya ke teman-temannya. Ya kan Bu Yulia? Betul sekali Bu Anis. Jika Kan begitu Bu Yuli, karena kadang ada anak-anak sebenarnya mau bertanya sesuatu tapi takut bertanya sama gurunya. Mungkin dengan berkomunikasi dengan sesama temannya mereka lebih terbuka. Jadi dengan adanya tutor sebaya, komunikasi dengan temannya juga lebih bagus. Saya juga memiliki keuntungan, anak yang memiliki rasa malu atau takut untuk bertanya secara langsung, mungkin dengan komunikasi di sesama temannya yang sebagai tutor sebaya bisa lebih bagus lagi, ya kan? Dan anak ini tadi yang memiliki rasa percaya diri yang kurang ini terlatih juga untuk bagaimana dia harus menyampaikan informasi yang dari saya untuk sampai ke temannya. Ya betul sekali Bu Yulia ya. Betul, berarti ada dua hal yang bisa saya lakukan di sini Bu Yulia, ada dua hal. Yang pertama tadi itu mencoba menempatkan dia, memberi peran ke dia sebagai asisten lab saya pada saat proses kegiatan praktikum, dan kemudian mencoba juga menempatkan anak ini bersama teman-teman yang lain sebagai tutor sebaya. Betul sekali Bu Yuli. Luar biasa Ibu Anis dari idenya tersebut ya. Berarti untuk menumbuhkan rasa percaya diri bisa memberikan peran dan tanggung jawab anak tersebut, entah itu sebagai asisten lab maupun tutor sebaya. Kira-kira Bu Anis untuk memberikan dia kesempatan unjuk diri agar dia mampu public speaking di depan temannya, kira-kira Bu Anis, katanya kan biasa diskusi dalam bentuk kelompok. Kira-kira kesempatan apa yang bisa Ibu Anis berikan kepada siswa tersebut untuk unjuk diri, Bu Anis? Iya Bu Yuli. Nah biasanya juga Bu Yuli kan kalau habis kegiatan materi seperti itu, kerja kelompok, kan ada namanya kegiatan presentase. Oh, iya. Kan Bu Yuli ya, presentasi kelompok. Anak ini akan saya coba tempatkan dia sebagai presenter atau moderator yang memandu jalannya diskusi. Tentu tujuannya di sini kan melatih public speaking anak tersebut. Itu dia akan jadi belajar, berusaha bagaimana caranya berbicara yang baik di depan umum. Betul sekali itu Bu Yuli, betul sekali. Salah satu ide yang bagus untuk melatih jiwa kepemimpinan anak, menumbuhkan rasa percaya diri anak. Wah, ternyata pembicaraan kita hari ini Bu Yuli, lumayan saya jadi terbuka pemikiran saya Bu Yuli, kira-kira metode-metode apa yang bisa kita gunakan yang bisa melatih kemampuan rasa percaya diri anak untuk mencari solusi untuk anak siswa kita yang memiliki sedikit hambatan dalam hal menumbuhkan rasa percaya dirinya. Betul-betul hari ini pembicaraan kita Bu Yuli, saya betul-betul terbuka, mendapatkan banyak hal dari hasil obrolan kita ini Bu Yuli.
rencana aksinya tadi itu kan Bu, tadi merasa bingung tadi bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri. Ibu sendiri yang menemukan ide bahwa bisa memberikan peran tanggung jawab anak tersebut dengan menjadikannya sebagai asisten lab pertama, juga tutor sebaya, dan supaya dia mampu memiliki keterampilan berkomunikasi atau public speaking, sekali-sekali berikan dia kesempatan unjuk diri ya Bu Anis ya sebagai presenter dalam diskusi. Dan satu hal lagi yang penting Bu Anis, jangan lupa selalu memberikan penguatan positif terhadap anak di akhir pembelajaran, bahwa setiap anak itu unik Bu Anis, masing-masing memiliki kekuatan dan kelebihan. Tinggal didorong saja dengan penguatan positif, mereka pasti akan muncul rasa percaya diri atas kemampuannya. Bagaimana menurut Bu Anis? Kira-kira mampu tidak melaksanakan ide-ide yang tadi Ibu Anis sendiri jabarkan dan temukan? Insya Allah bisa Bu Yuli. Tapi boleh saya bertanya Bu Yuli? Oh iya, silahkan Bu Anis. Ada satu yang menarik tadi dari Bu Yuli. Apa itu tentang penguatan positif. Iya. Boleh saya diberi gambaran Bu Yuli yang seperti itu, yang bagaimana? Oh iya, penguatan positif ya Ibu Anis itu ya, pada saat akhir pembelajaran kita boleh memberikan apresiasi berupa pujian atau reward ya Bu Anis, mengatakan pada anak-anak, kalian telah luar biasa bekerja hari ini berdasarkan hasil paparan presentasi atau diskusinya, walau mungkin masih ada kesalahan, tapi kalian telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jadi kalau diberikan penguatan positif, anak-anak merasa bangga Bu atas hasil kerja yang mereka lakukan, merasa dihargai, seperti itu loh Ibu Anis. Kira-kira bahasa lain penguatan positif apa lagi yang akan Ibu Anis sampaikan kepada anak-anak nanti? Ya sih Bu, saya tadi membayangkan bahwa tentang penguatan positif itu harus pakai sarana apa lagi? Apakah ada biaya lagi? Oh, ternyata tidak ada Bu Yuli ya. Iya, cukup dengan ternyata hanya sebuah hal pujian. Kecil sebenarnya. Iya. Hal kecil sebenarnya, tapi pada dasarnya manfaatnya besar untuk anak-anak. Betul sekali Bu Yuli. Terima kasih sekali saya Ibu Yuli atas pembicaraan kita hari ini. Dan apa Ibu Anis mampu berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut? Saya berkomitmen Bu Yuli, karena ini kan demi perbaikan kita sendiri Bu Yuli, artinya perbaikan dalam hal pelayanan pendidikan kita ke anak-anak kita Bu Yuli. Dan kalau menurut saya Bu Yuli, untuk hal yang seperti itu tidak boleh ada tawar-menawar. Ide-ide bagus, ide-ide baru itu harus cepat diterapkan, harus cepat diimplementasikan. Saya berkomitmen Bu Yuli akan mencoba ini, dan pembelajaran saya minggu depan ada lagi tentang kegiatan laboratorium Bu Yuli. Saya harus panggil anak ini dulu Bu Yuli, mungkin saya harus panggil dulu besok atau paling lambat lusa. Saya coba beri sedikit pengetahuan awal, atau istilah kerennya saya briefing dulu apa-apa yang harus dia kerjakan di dalam laboratorium, supaya dia semakin percaya diri karena sudah dibekali. Ibu Yulia, begitu ya? Iya, betul sekali Bu Anis. Selamat nanti menjalankan rencana aksinya Ibu Anis. Mudah-mudahan Ibu Anis mampu mendorong seluruh, bukan hanya satu orang, tapi seluruh siswa untuk tampil percaya diri, percaya atas kemampuan yang mereka miliki Ibu Anis. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita sehat-sehat Bu Yulia. Semoga apa yang kita rencanakan ini, apa yang saya ingin laksanakan ini bisa saya laksanakan dengan sesuai rencana Bu Yuli, insya Allah. Amin, amin ya robbal. Terima kasih banyak Bu Yuli atas serinya hari ini. Jangan bosan-bosan Bu Yuli ya, kalau saya sering ngajak Ibu Yuli ngobrol. Sama Bu Anis, jangan bosan-bosan kita untuk saling bertukar pikiran. Ya, selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran berikutnya Bu Anis. Semoga sukses di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Sampai jumpa lagi Bu Yuli dalam obrolan berikutnya. Sampai jumpa lagi Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.